Enak. Enak ya, Rek. Ya, kali ini kita berada di Jembatan Merah Kota Surabaya. Ini Kalimas, Surabaya. Ini kawasan kota tua, termasuk yang di sini. Di situ ada gedung-gedung yang sangat tua sekali. Nah, kemudian yang di situ dulu ada Kia-Kia Kembang Jepun. Ini adalah kawasan pecinan Kota Surabaya yang dulu menjadi tempat bisnis dari pusat perdagangan dari Indonesia Timur. Jadi pemasok-pemasok barang-barang grosir di Indonesia Timur itu semuanya berkantor pusat di sini. Karena itu ini namanya Kampung Pecinan. Ada Kia-Kia, ada Kembang Jepun, ada Jembatan Merah. Kemudian yang sangat terkenal itu dalam sejarah, disinilah kemudian arek-arek Surabaya membunuh tentara Jenderal Malabi yang memimpin tentara Sekutu ketika mau menyerang kembali Surabaya. Nah, di antara kawasan Pecinan, kemudian Jembatan Merah, dan kawasan Kota Tua ini, di situ ada depot atau warung, rumah makan, restoran yang kecil, nyelempit di antara pojok jalan itu, namanya Depot Sari. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum, Komandan. Yep. Kita datang pas pandemi nih. Ayo kita. Oke. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu tentang depot sampean. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Hani. Pak Hani ini pemilik Depot Sari. Ini adalah depot yang sop buntutnya sangat terkenal sekali. Juga rawon merah. Saya lebih suka menyebut ini kalau ke sini sebagai sop buntut pecinan Depot Sari. Pak Hani, ini depot ini sejak kapan? 1930. 1930. Bagaimana dulu ceritakan berdirinya depot ini? Ya, dari kakek saya yang merintis. Nah, namanya siapa? namanya Samjoyo Prayitno. Oh, Nyo Samcuan. Nyo Samcuan. Ya. Terus habis itu ke tahun 70-an diganti papa saya. Papa saya namanya Bing Slamet Prayitno. Sejak dulu memang spesifikasinya sop buntut itu ya? Sop buntut rawon merah. Ya. Apa bedanya rawon merah dengan rawon yang lain? Kalau rawon yang hitam itu pakai keluak. Oke. Kalau saya nggak pakai keluak, tapi saya pakai cabai merah. Oh. Itu pakai cabai merah. Dan semua makanan di sini saya mengandalkan bumbu dapur asli. Jadi minyak goreng aja saya nggak pakai sawit, saya pakai kopra. Oh, ya, pakai kopra itu kelapa, ya? Kelapa. Jadi loh, berarti belinya di mana? Ada pabriknya yang jual minyak kopra. Kalau orang dulu, kalau nenek-nenek saya dulu iling, mungkin mbah-mbah kita dulu ngomongnya minyak letik. Ya. Nah, kemudian resep itu
itu resep asli ontetik Jawa, tanah Jawa itu Ya. atau kemudian ada juga dibawa dari sana? Masakannya masakan Jawa. Jadi otentik dari Jawa. Jawa. Begitu. Dan perlu diketahui di sini betul-betul halal. Oh ya, pastilah gitu kan. Asli halal. Saya berani. Kalau nggak 1000% halal saya halal. nggak berlangganan di sini. Iya. Jadi saya selalu kalau ke sini senangannya sop buntut itu sama sop buntutnya enak Rek. Iya. Apa meneh rawon Iya. merahnya. Jadi bedanya rawon merah dengan rawon yang biasa itu bahan bakunya. Bahan bakunya. Kalau rawon biasa itu pakai keluak, Iya. ya, sehingga kemudian warnanya hitam. Kita Tapi kalau ini rawon merah pakai ini cabai merah. pakai cabai merah, sehingga Ya. kemudian warnanya merah. Iya. Kudu nyoba. Oh enak Rek. Tuh. Ini Ya. sih sopnya. Ya, sop. Ini sop buntut. Ini sop buntut. Nggih. Nah, sekarang kita ngomong sop buntut di sini. Iya. Sop buntut ini dulu resep pipi, carane Iya. njogo. Ya. Dari nenek saya punya mantu mama saya. Oke. Mama saya lebih hebat lagi. Untuk masakan Jawa, mama saya kalau masak tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak. Dan mama saya dulu jago buat jajan pasar. Oh. Ini lemari ini dulu penuh jajan pasar. Oke. Nah ini saya yang tidak bisa, ini yang di jajan pasarnya ini. Jadi menurunkan keahlian ibu, mama, Iya. kesampean belum bisa. Yang jajan pasar ini. Khusus jajan pasar. Iya, gitu loh. Itu mama saya itu hebat betul. Enggak, maksud saya, Iya, kalau sop buntut. Jogoroso sop buntut itu loh. Nah ya itu. Pak Hani, Iya. tadi cerita Pak Hani. Pak Hani ini cerita kalau untuk kemudian ini tetap otentik, beliau ini setiap hari ke pasar sendiri memilih bahan-bahannya, Iya. kemudian termasuk kalau mengolahnya bagaimana? Mengolahnya ini kan jam 4 sore mulai dimasak. Jadi saya yang ngicipi dan saya tiap hari makan ini terpaksa makan biarpun sedikit saya makan. Oke, jam 4 sore itu dimasak apanya? Kuahnya atau Dimasak, anunya? ya, langsung. Jadi betul-betul fresh ini Mas Arif. Jadi 4 sore atau 4 pagi? 4 sore. 4 sore ya. Jadi betul-betul fresh. Maksudnya fresh itu dari pagi langsung saya ambil dari kandang, dari jagal. Langsung sampai ke tempat saya. Jagalnya di Surabaya atau di mana? Ini di Pegirian ini. Oh, di jagal sapi ini ya. Iya. Tempat pemotongan sapi Pegirian. Iya, Oke. betul-betul fresh. Sampai di tempat saya 5:30 pagi. Nah, jam 8 langsung saya potong. Saya potong, setelah saya potong, saya cuci bersih berkali-kali, betul-betul bersih. Nah, betul-betul bersih. Tunggu sampai jam 4 sore langsung saya produksi. Jam 4 sore itu udah dimasak dengan kuahnya, dengan Iya. bumbu-bumbunya. Iya. Kemudian didiamkan sampai besok. Dibiarkan sampai besok. Oke. Nah, ketika besoknya diangetin lagi. Iya. Ketika dimasak. kemudian mau Iya. dimasukkan. Jadi itu prosesnya. Jadi bikin sop buntut ini ternyata tidak instan ya. Tidak, tidak. Sehari. Butuh waktu 24 jam. Iya. Mulai dari pagi dan dikontrol sendiri oleh Pak Hani. Mulai beli dagingnya, beli Iya. bumbu-bumbunya, dan Iya. kemudian proses masaknya. Iya. Dan setiap jam 4 itu Pak Hani ngerasain sendiri. Jadi tiap hari Iya. tes produknya dari Tes Pak Hani produk. sendiri ya. Iya. Kita coba ya. Kita coba ya kayak apa ya. Iya. Dicoba Ini kuahnya dulu. Kuahnya dulu diminum. Jadi ini asinnya dapat, gurihnya dapat, Ya. terus kemudian tidak nyetak. Nyetak itu Ya, tidak ngendal di bibir. tidak nyendal di bibir. Ya. Jadi ini yang Low kolesterol. ini. Oh, kenapa bisa? Ya karena itu, karena tidak lengket di bibir itu kan. Oke.
Oke, Jadi makannya nikmat, Mas Arif. Makannya nikmat. Jadi kalau kita makan, kemudian makan sop buntut, kemudian di bibir itu lengket, itu berarti kolesterolnya tinggi. Iya. Jadi ada gurihnya, ada asemnya, kemudian ada ya tentu ada asin-asinnya dikit. Ini cocok sekali untuk apa namanya di daerah panas seperti ini. Kalau kemudian kita makan sop buntut seperti ini menjadi langsung seger, gitu kan? Ya. Saya belum ngerasain dagingnya. Dagingnya kelihatan seger karena di sini kelihatan masih merah. Ya. Gitu. Dagingnya ini betul-betul empuk, tapi nggak lepas dari tulang. Rasakan bumbunya masuk sampai dalam daging yang paling dalam. Kalau orang Surabaya ngomong nggak sepo. Jadi kadang-kadang kalau dagingnya dimasak sendiri, tidak include dengan apa namanya bumbunya, itu kan hilang rasa ya. Baru, tapi ini enggak. Ini kelihatan sekali. Saya bisa merasakan dagingnya itu sampai dalamnya rasanya. Coba lah. Ini kelihatan segar, kemudian ditambah dengan bumbu yang sangat cukup, sehingga kalau dimakan itu rasanya empuk, tidak ada kenyal-kenyalnya, dan gurihnya masuk. Jadi kelihatan sekali rempahnya atau bumbunya. Ya, terperangkap sampai masuk ke dalam daging. Nah, itu yang di tulangnya itu, Mas Arif. Nah, itu ini tengah-tengah ini dimakan pakai tangan. Nah, itu dipotong. Ini kalsiumnya tinggi banget. Lah, dikelamuti. Nah, itu. Top. Nah. Enak, Rek. Enak, Rek. Nah, itu. Pokoknya lek nang Surabaya ora mampir nang Kembang Kembang Jepun, nang Jalan Karet, nang Depot Sari. Rugi. Tenang rugi. Nah, sekarang mau nyoba sambelnya. Nah, ini sambal saya. Ini belum tak kasih sambal. Nah, kita mau coba ditambahin sambal. Tidak di sini. Enggak, ini gini. Nah, diambil dagingnya supaya tahu. Oke, terus ini dikasih sambal sedikit di sini. Oh, sini yang gede, ini gede. Wah. Iki sik panas, Rek. Tapi enak tenan. Iya. Ini. Saya pakai ini dikit. Iya. Sambal. Ini sambal terasi. Oh, sorry. Sambal gini. Nih. Ya, Pak. Ini aja. Nah. Aduh, coba. Gaya sambal tambah enak. Pedes tapi orang nyetak. Pedes orang bikin ilat kepanasan. Ya. Ini hebat, istimewa ya sambal terasinya. Itu lepas semua. Wis gampang banget. Enaknya pakai tangan. Betul. Kalau orang Surabaya ngomong lekoh mangane. Lah. Gampang banget. Pak Hani. Ini dagingnya kok empuk banget gini. Masaknya berapa lama? Nah itu mulai jam 4 sore itu. Loh, jam 4 sore itu sampai pagi atau api kecil? Api kecil sampai pagi? Iya. Wow. Masakan Jawa itu kalau nginep semalam tambah jos. Contohnya rawon atau apa. Jadi masakan Jawa itu nggak bisa instan. Oh, saya pikir tadi aku salah persepsi nih Pak ini. Iya. Saya pikir jam 4 Pak
jam 4 sore itu dimasak terus dihentikan, Ya. baru kemudian dipanasin lagi besok. Ternyata enggak ya. Ya. Sehingga kemudian ini yang membuat dagingnya menjadi empuk sekali. Iya, jadi kalau pakai presto, presto itu kan hanya teknologi untuk mempercepat daging menjadi empuk. Tapi untuk membuat bumbu sampai masuk terperangkat ke dalam daging itu butuh waktu. Dan ini. Iya. buktinya. Nah, Jadi coba rek, empuk, gurih, ono asem-aseme, dagingnya dimaem karo sambal terasi, wis ora ono liyane. Enak. Rek. Pak ini kan tadi cerita kalau warung iki berdiri sejak 1930. iya. Buktinya apa? Nah, buktinya ini. Nah, ini surat izin perdagangan 3 April 59. Pembaruan. Iya, Itu yang pembaruan. pembaruan. Iya. Ini materainya masih Rp25. Masih Rp25. Dan yang secara tidak sengaja, mengapa saya sampai mikir-mikir, saudara saya 4, kok bisa jatuh ke tangan saya? Nggak taunya persis tanggal lahirnya. Tanggal lahir saya di sini. Loh, 3 April ini. Pak Hani sendiri sekolah chef nggak? Saya nggak sekolah chef. Jadi langsung. Sekolahnya apa? Saya Nggak sekolahnya apa? elektro. Elektro tukang sop buntut. Dan Nggak, yang zaman Belanda tadi yang kayak zaman Belanda yang sakti itu ini. Lah, ini cokonco. Ini. Nah, tolong disum boleh. Bunyinya apa ya? Ah, Burger. Tadi ini surat izin untuk pendirian warung di zaman Belanda. Burgemeester Wethouder Surabaya. Itu Burgemeester itu anu ya? Wali kota. Wali kota ya. Ini kepada Tuan Nyo Samcuan. Nah, ini kakeknya Ya. Pak Hani ini. nah, Ini lucu nih, ini lucu. Tadi mengingat hinder ordonansi, ini perda ya kan, memutuskan kepada Tuan Nyo Samcuan yang diberhakkan oleh diberi izin mendirikan warung di petak Kembang Jepun nomor 2 dengan perjanjian dan aturan sebagai berikut. Zaman dhisik itu ternyata menurut peraturan ini itu wis ana jam buka. Ini disebutkan bahwa itu warung harus tertutup diantaranya pukul 11 malam dan 4 pagi, ya kan? Zaman londo ya no aturane rek. Apa meneh saiki ben tertib. Ya gitu ya. Pak ini kan warung sampean itu cilik tapi mekitik. Karena cilik mekitik karena di jalan utama. Ini jalan Kembang Jepun, dari sini jalan karet. di depan jembatan merah. Jembatan Merah. Nah, karena ini daerah yang prime zaman itu, ya kan? Betul. Zaman Kota Tua. Karena itu aku menyebutnya ya iki warung depot cilik mekitik. nah, Ya. selama ini pelanggan sampan ini sopo ya? Karena ini daerah pecinan apakah saudara-saudara kita China aja yang suka kesini atau yang lain? Semuanya langganan saya, mulai ustadz sampai pejabat Pemkot sampai Pangdam. Pangdam makan sini dengan 15 orang kolonel. Sampai Kapolres Tabes, Wakapolres Tabes makan sini. Oke. Iya. Ini dari mamanya, dari kakek Iya. turun ke mama, Dari kakek ke papa. kemudian turun ke Saya. jenengan. Iya. Nah, tentu sampai jenengan karena sampean kontrol sendiri, Iya. mulai dari bahan bakunya, kemudian memasaknya sampai tes quality produknya sampean sendiri. Jadi Rek, inilah orang bisnis itu kalau dengan hati hasilnya akan lain. Pak Hani ini menekuni bisnis sop buntut
yang paling enak menurut saya di Surabaya. Dan itu ditangani sendiri sampai sekarang. Dengan cara itu beliau bisa hidup menyekolahkan anaknya sampai dokter gigi dan sebagainya. Dedikasi, komitmen, konsisten untuk merawat warisan dari orang tua mengenai resep sop buntut Depot Sari. Amin. Yang enak erek. Ojo lali mampir kene. Amin. Enak erek.